Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa usikum wa nafsi bitaqullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Khatib berwasiat kepada jamaah dan kepada diri khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di hari mulia ini di Masjid Jami Al-Qomar Blok 1 Desa Pekek Nyering ini dalam keadaan sehat walafiat. Di tempat yang dimuliakan ini bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan, orang-orang bertakwa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pertama dan paling utama, mari tingkatkan takwa kita kepada Allah, taati perintahnya dan jauhi larangannya. Ingatlah, ketakwaan menentukan derajat dan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin rahimakumullah, Allah ciptakan makhluknya bersama dengan lingkungan yang sesuai. Ikan akan bisa hidup di habitatnya, yakni di air. Burung akan hidup bahagia di udara. Ikan akan mati bila hidup di daratan. Demikian juga burung akan mati bila tenggelam ke air. Ilustrasi sederhana ini bisa menggambarkan nasib umat Islam. Sebagai umat terbaik, khairu ummah, umat Islam akan hidup nyaman di lingkungan yang di dalamnya diterapkan syariah Islam. Itu sangat normal karena Islam bukan sekedar agama spiritual dan moral belaka. Bukan melulu berurusan dengan persoalan-persoalan transendental atau keakhiratan saja, tapi Islam sekaligus merupakan ideologi atau sistem kehidupan. Artinya, Islam mengatur pula urusan keduniaan, ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, hukum pendidikan dan sebagainya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita agar berislam secara total. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khututish syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya ke dalam Islam secara total dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh nyata kalian. Surat Al-Baqarah ayat 208. Menurut Imam Al-Jazairi, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru para hamba-hambanya yang mukmin dengan memerintahkan mereka agar masuk Islam secara total. Tidak boleh memilah-milah dan memilih-milih syariah dan hukum-hukumnya. Dalam arti tidak boleh syariah yang sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu mereka. Mereka terima dan mereka amalkan. Sebaliknya, syariah yang bertentangan dengan kepentingan dan hawa nafsu mereka, mereka tolak serta mereka tinggalkan dan campakkan. Jamaah muslim rahimakumullah, wajar kita menjadi gerah, tidak nyaman hidup karena lingkungan kita tidak islami, sekuler, sebagaimana yang kita alami sekarang. Coba perhatikan, kita umat Islam tapi diatur dengan aturan yang tidak islami, aturan barat.
sang penjajah, sehingga aturan Islam dipinggirkan. Kita dipaksa mengakui kebenaran hawa nafsu, aturan ilahi dipersekusi, bahkan umat Islam dimusuhi. Inilah ketidaknormalan kehidupan kaum muslim yang telah berlangsung nyaris 1 abad ini, yang tak banyak disadari oleh umat Islam sendiri. Seolah-olah hidup di bawah naungan kapitalisme global saat ini adalah normal. Seolah-olah kehidupan sekular yang menihilkan peran agama Islam dalam mengatur kehidupan bagi kaum muslim adalah biasa dan tak perlu dipermasalahkan. Padahal jelas bagi kaum muslim kehidupan sekular saat ini yang tidak diatur oleh syariat Islam secara kafah adalah kehidupan yang tidak normal. Masri'al muslimin jaimarumakumullah, kita perlu menyadari di luar Islam ada 2 ideologi besar yang berkembang di dunia ini. Ideologi sosialisme komunisme, ideologi yang didasarkan pada akidah materialisme. Materialisme memandang alam semesta, manusia dan kehidupan merupakan materi, tak ada Tuhan. Karenanya agama dianggap sebagai candu. Fakta menunjukkan komunisme memusuhi umat Islam. Peristiwa G30 SPKI dan rangkaian peristiwa sebelumnya menjadi bukti mereka anti-Islam dan kaum muslimin. Selain sosialisme komunisme, ada ideologi kapitalisme yang didasarkan atas akidah sekularisme, yakni paham yang mengakui eksistensi Tuhan tetapi tidak mengakui otoritas Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia. Artinya sekularisme mengaku keberadaan agama tetapi tidak otoritasnya untuk mengatur kehidupan manusia. Yang punya otoritas untuk mengatur manusia adalah manusia sendiri. Inilah ideologi jalan tengah, produk revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis pada akhir abad ke-18. Meski mengakui agama, tapi agama dikebiri hanya untuk urusan pribadi, sehingga pada dasarnya mereka juga anti-Islam, kecuali urusan ibadah pribadi saja. Jamaah muslimin rahimakumullah. Dalam bahasa sederhana, ideologi komunisme dan kapitalisme sama sekali tidak mengarahkan manusia ke jalan Allah. Bahkan mereka anti agama. Komunisme anti agama sama sekali, sedangkan kapitalisme anti agama kecuali urusan pribadi. Sehingga pada dasarnya mereka anti agama. Pertanyaannya, bolehkah kita meninggalkan akidah Islam? Akidah Islam mengharuskan kita meyakini keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengakui bahwa Dialah satu-satunya yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan manusia dengan syariahnya. Inil hukmu illa lillah yakussul haq wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Ingatlah, manusia hanya sekedar pelaksananya saja. Kita hidup di bumi Allah hanya numpang lewat dan tak tahu banyak. Maka tunduk pada aturan sang pemilik bumi adalah wajar. Maka berhati-hatilah terhadap pandangan sekularisme radikal yang kini berkembang, mencoba meminggirkan agama dan menuhankan hawa nafsu untuk mengatur kehidupan manusia. Saatnya kita kuatkan pegangan kita kepada tali agama Allah. Jangan pernah lepas sedikit pun. Saat setan membisikkan kata-katanya agar kita tidak usah membawa agama, saat itulah kita harus tambah kuat memegang agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqalu qali hadja wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi وصحبه وبارك وسلم تبارك الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
Innal hamdalillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyassalli wa asyhadu anna Muhammadan khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'in minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa tazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi yazukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazurkum washkuruhu ala nimatihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Aqimis shalah.